Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qawnaini wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun zikruhu rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi al-fadiyah ala niyatil futu wal munur salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabi al-mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti al-ansari wa sarihi summa ila musannif hadzal kitab al-imam al-fadil al-hamam al-wasil al-syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin الملباري نفع الله بها ونفعني وبركاته من العلوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم آمين وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Irsyadul Ibad bab fadilatis salatil maktubah, bab keutamaan sholat 5 waktu atau sholat fardu, yang alhamdulillah nanti kalau sudah masuk faslun fi ahkamis sholat, hukum-hukum bab sholat, kita padukan dengan kitab Taqriratus Sadidah, yang alhamdulillah kemarin sudah ada hamba Allah ya yang telah memberikan kitab. Saya suruh beli ini Pak, apa namanya, yang ini aja, yang terjemah aja, yang terjemah, yaitu kitab terjemahnya fikih takrirat ya, biar nanti saya baca takriratnya, Bapak baca terjemahnya nanti ya, yaitu nanti kalau kita sudah masuk bab ahkamis sholat, tentang hukum-hukum sholat ya. Kemarin sudah saya cross check, yang alhamdulillah sama dengan kitab takriratnya, terjemahnya ini tidak ada yang diringkas, tidak ada yang disingkat, jadi insya Allah artinya dengan kitab takrirat itu sama ya. Nanti kalau sudah masuk kitab ahkamis sholat, bab ahkamis sholat, nanti baru kita masuk kitab takrirat, atau disebutnya dengan fikih sistematis
yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Ya, insyaallah nanti kita bahas kitab ini kalau sudah masuk bab ahkamis shalah atau bab tentang hukum-hukum salat. Qala radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tahawana 'anis shalah. Kemarin sampai situ. Siapa orang yang mengentengkan waktu salat, yang mengundur-ngundur waktu salat, aqabahallahu bi khamsa asyarata uqubah. Allah akan siksa dia dengan 6 perkara. Ada yang bilang sittatin fid dunya, 6 di dunia. Tapi ada lagi dalam kitab lain khamsatun fid dunya, 5 di dunia. Salah satun indal maut, 3 ketika mau mati. Wasalah satun indah fi qabri, 3 ketika di dalam kubur. Wasalah satun indah khurujihi minal qabri, 3 lagi ketika keluar dari kubur. Ya, ini celaka banget orang-orang yang mengabaikan waktu salat. Wa ammal lawati fid dunya, adapun orang yang dihukum oleh Allah mengabaikan salat waktu dia hidup di dunia, hukumannya nih ketika di dunia, fal ula, yang pertama itu yanzi'ul barakati min umri, Allah cabut keberkahan hidupnya. Tuh. Allah cabut keberkahan hidup. Jadi ternyata berkah itu penentu, Pak. Orang banyak harta kalau tidak berkah percuma. Karena berkah itu bukan cuma harta, umur juga berkah. Maka yang pertama akan dicabut oleh Allah buat orang-orang yang mengabaikan sholat, kata Nabi, yanzi'ul barakati min umri, Allah cabut keberkahan umur. Kan kita ngapain aja pengennya berkah, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Mau makan aja kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan makanan ini berkah. Barik lana, keberkahan kepada kami. Fima razaqtana, apa-apa yang engkau berikan kepada kami. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi ternyata berkah itu luar biasa hebat. Kita ngapain aja, makanya kata Ibnu Athaillah, dia bilang ada orang rubu umurin ittasa'at, ada orang yang umurnya pendek tapi manfaatnya banyak banget. Orang umurnya pendek tapi manfaatnya banyak, kebaikan yang dia taruh tuh banyak, sehingga walaupun umurnya pendek itu dikenang orang. Ya Allah, dia orang baik banget, matinya cepat. Begitu, Pak, biasanya orang yang baik matinya cepat. Maka ada orang yang bilang, jangan jadi orang baik-baik dah. Emang apa? Matinya cepat begitu. Kadang ada orang yang jahat banget, matinya lama. Udah disumpahin orang agak mati-mati. Ya, sumpahin orang, sumpahin lagi. Itu kenapa kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu umurnya pendek tapi keberkahannya banyak. Disebut orang, ya. Masya Allah. Makanya jangan jadi baik-baik dah. Umurnya pendek. Kemudian yang kedua, yang akan diberikan hukuman oleh Allah ketika di dunia, wasaniyatu yumhasimas solihin, Allah cabut tanda orang soleh dari wajahnya. Ini tanda khusus. Makanya orang yang bersama Rasulullah, orang yang bersama Nabi Muhammad, di dalam surat Al-Fat Allah jelaskan,
simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ada bekas wajah, ada bekas tanda sujud di wajahnya, ada bekas tanda sujud. Orang kalau sudah dari wajah orang tuh kadang bisa menilai, Pak, kadang bisa menilai. Kan kadang kita suka begini nih, lu kenal sama dia? Kenal gua, dari mukanya aja gua nggak yakin begitu, ya. Ternyata dari wajah itu orang bisa mengenali orang, Pak. Walaupun tidak semuanya harus dikenali dari wajah. Ada yang mukanya alim, tahu-tahu tukang copet, ada. Ada yang mukanya beringas, ternyata orang ahli ibadah, ada. Jadi ada tanda-tanda orang soleh yang Allah berikan di wajahnya. Nah, buat orang yang mengabaikan sholat, yang sholatnya entar dah, sima yumha sima solihin, Allah cabut tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Jangan kan begitu, Pak. Orang jujur aja itu cahaya mukanya kelihatan. Orang jujur cahaya mukanya kelihatan. Bapak kadang-kadang jangankan sama orang, bini aja udah bisa nilai kita, Pak. Iya. Sekali kita bohong, udah dicap bohong terus, bener apa kagak? Dia gitu. Duh, jangankan sama orang, sama bini sendiri, kalau kita udah bohong sekali, ya, apalagi sama orang dicap bohong, maka benar. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Orang yang bohong itu kata Allah diantaranya fawailul lil musallin, dia orang yang mengabaikan sholat. Alladzina hum an sholatihim, dia tuh lalai dari sholat. Ntar dah, gampang dah, baru juga johor, baru juga asar, baru juga maghrib. Orang yang begitu kata Nabi, yumhasi mas sholihin, itu tanda wajah orang soleh diangkat dari dia. Orang bohong aja kelihatan. Makanya ada seorang yang nanya kepada Abu Jahal dari Bani Makhzum. Nanya, ya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Ini musuhnya Nabi nih. Musuhnya Nabi nanya sama musuhnya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Kata dia, tidak aku lihat dari Muhammad tanda-tanda orang yang suka berdusta. Laisa kazzab. Tidak pernah aku lihat dari Muhammad tuh tanda-tanda orang yang tukang bohong, nggak ada. Kayaknya Masya Allah, dulu ada seseorang namanya Dimad al-Uzdi, zaman Nabi itu, Pak. Dimad al-Uzdi. Dimad al-Uzdi itu adalah tukang sihir, dukun, hebat. Oh, mungkin kalau ada dia sekarang nih, kalau ada Dimad al-Uzdi sekarang, itu laku, Pak, dari musim pemilu nih. Bener, Pak, musim pemilu laku nih Dimad al-Uzdi. Kenapa? Saking saktinya dia bisa ngerubah pikiran orang. Dan kerjaannya dia dulu, kalau ada orang stres, ada orang gila, ini bisa disembuhin sama dia, Pak. Itu Dimad al-Uzdi kesaktiannya. Dukun yang tertarik baru melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Dimad al-Uzdi ini temennya Abu Jahal dan Abu Lahab, CS dia, Pak, besti. Karena beda negara, ada satu keperluan Dimad al-Uzdi datang ke Mekah. Udah lama nggak ketemu. Dilihat muka temannya murung aja, dilihat muka temannya susah aja. Oke, saya bilang tadi, muka tuh cerminan orang. Orang kalau lagi murem, orang lagi kalau lagi susah, kelihatan nggak mukanya, Pak? Kelihatan pasti. Kita nanya tuh, muka lu butek amat, nggak punya duit ya, gitu. Muka lu lagi susah banget. Orang kalau lagi bahagia, mukanya terpancar. Alaikum bi. Orang kalau lagi bahagia, mukanya tuh terpancar bahagia. Jadi muka tuh cerminan hati. Lihat orang kalau lagi bahagia, oh mukanya, ya nggak usah bahagia deh, punya duit. Orang kalau tanggal gajian beda mukanya, Pak. Serius. Beda mukanya. Mesen di rumah makan tuh, warung makan tuh pede. Pak, minumnya apa?
Jeruk. Jus mangga. Jeruk mesennya apa Pak? Minumnya es jeruk. Tahu kalau lagi punya duit. Tapi kalau nggak punya duit ngomongnya pelan banget. Pak, minumnya apa? Teh tawar hangat. Dari wajah aja orang udah kelihatan Pak. Maka di Mad Al-Uzdi ngelihat dua temennya nih, mukanya murung. Abu Jahal sama Abu Lahab ditanya, wahai sahabat, wahai teman, apa gerangan yang terjadi? Kita udah lama nggak ketemu. Begini temanku di Mad, di sini ada keponakanku sendiri, kata Abu Jahal, keponakanku yang luar biasa. Dia udah kayak orang gila dah. Mana orang gila? Nah ini dia, ini kerjaan saya nih, kata di Mad Al-Uzdi. Saya bisa nyembuhin orang gila. Orang yang udah gila karena santet, orang yang gila karena banyak pikiran, orang yang gila karena teluh, saya bisa nyembuhin. Mana orangnya? Kata Abu Jahal, ntar dia keluar biasanya malam di dekat Ka'bah. Tuh. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, kamu obatin dah dia udah gila. Sesembahan kita udah pengen di semua orang di sini pengen suruh ditinggalin. Orang udah nggak boleh nyembah patung lagi. Orang udah nggak boleh minum homer lagi. Orang udah nggak boleh judi lagi. Orang udah, oh pokoknya udah nggak boleh deh tradisi kita. Yang mana orangnya? Ntar dia keluar deket Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah malam keluar sholat deket Ka'bah. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, tuh orangnya tuh keluar. Ya, dideketin sama di Mad Al-Uzdi. Orang kalau udah ngelihat orang pengen ketemu tuh Pak di Mad Al-Uzdi, karena kalau orang stres mukanya kelihatan, bener gak Pak? Orang kalau gila mukanya kelihatan gak Pak? Kelihatan, beda raut wajah orang gila sama orang asli, sama orang tidak, orang waras dengan tidak waras, beda apa enggak? Beda Pak, kelihatan. Makanya di Mad Al-Uzdi pengen lihat bener gak apa yang dikatakan Abu Lahab sama Abu Jahal ini, bahwa ada pemuda yang gila yang kalau malam keluar dekat Ka'bah. Dia lihat Nabi keluar dari Ka'bah, dia samperin Nabi lagi sholat. Pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di Mad Al-Uzdi udah ada di sebelah kiri. Dia bilang kepada di Mad Al-Uzdi, di Mad Al-Uzdi udah nggak yakin tuh Pak, udah nggak yakin kalau ini orang gila. Masa orang gila mukanya begini, begitu Pak, ya kan? Tapi di Mad Al-Uzdi percaya sama dua temannya. Apa dia bilang kepada Rasulullah? Anak muda, kalau kamu mau diobatin, kalau kamu kurang waras, saya bisa ngobatin. Begitu kata di Mad Al-Uzdi. Bayangin Pak, kalau saya selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, orang ngomong samping saya, Pak, kalau Bapak stres, saya bisa ngobatin Pak. Itu reaksi kita bagaimana Pak? Kita teblak tuh orang Pak. Kenal kagak, apa kagak, ngomong tiba-tiba, kalau kamu stres, banyak pikiran, kurang waras, saya bisa ngobatin, kata di Mad Al-Uzdi. Wah, tapi Nabi senyum aja Pak. Itu hebatnya Nabi. Itu hebatnya Nabi. Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban fil aswaq wala yajzi bisayyiati sayyiat. Nabi itu nggak pernah balas keburukan dengan keburukan. Senyum aja Nabi dikatain gila, ya dah, ya udah kata Nabi, ikutin aja saya. Dilihatin, ternyata di Mad Al-Uzdi tidak melihat tanda-tanda orang gila dari wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ngomong Nabi Pak, Nabi belum ngomong, belum bicara, belum dakwah. Di Mad Al-Uzdi tertarik dengan wajahnya Sayyidina wa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang mengabaikan sholat, kata baginda Rasul, yumhasi masolihin min wajhih, Allah akan angkat tanda wajah orang soleh dari wajahnya, diangkat. Yang keempat, yang keberapa tuh? Yang ketiga ya? Ya, yang pertama tadi diangkat keberkahan umur, yang kedua diangkat wajah soleh dari wajahnya. Yang ketiga
kullu amalin ya'maluhu la ya'jaruhullahu alaihi. Setiap amalnya tidak diterima oleh Allah, tidak diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini makanya sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Kata Nabi, kalau orang yang sholatnya bolong-bolong, entar-entar, kata Rasulullah, maka sholatnya itu penentu amalnya. La ya'jurullahu alaih, tidak akan diberikan balasan. Yang keempat, la yurfa'u du'aun ilas sama, doanya tidak diangkat ke langit. Dan yang kelima, laisa hadzun fi du'ai sholihin, tidak akan mendapat bagian doa dari orang-orang soleh. Dapat bagian tuh Pak. Orang-orang soleh kalau hari Jumat doa Allah, jadi doa ada yang buat umat banyak, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kalau khotib baca tuh Pak, itu akan kebagian seluruh doa. Tapi orang yang tidak sholat, yang mengabaikan sholat, kata Nabi, dia tidak dapat bagian dari doa-doa orang soleh. Ya Allah. Makanya diserukan setiap Jumat, doain buat saudara kita di Palestina. Nggak bisa tiap hari Jumat Pak, Jumat. Perang sudah berlangsung kurang lebih 40 hari. 40 hari. Ya, Masya Allah, Subhanallah, sudah banyak korban yang berjatuhan. Maka doa orang soleh, doa umat Islam diperlukan tuh Pak. Yakin nggak Pak sama doa kita sampai ke sana Pak? Yakin Pak. Ya, kalau kita nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih donasi, ayo pakai doa. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Jadi doa kita tuh sampai ke sana. Tuh doa kita. Ya. Kemudian kata Rasulullah, itu di dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ammallati tusibuhu indal maut. Ya, biar cepet, biar kita sampai nanti kitab takrirat. Adapun yang disiksa orang yang mengabaikan sholat ketika dia mati, ada tiga nih. Kalau mau mati disiksa tiga. Yang pertama, fal'ula annahu yamutu dalilan, matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, wasaniyatu yamutu jai'an, matinya dalam keadaan lapar. Yang ketiga, wasalisatu yamutu atsyana, matinya dalam keadaan haus. Tiga yang diberikan Allah buat orang yang mengabaikan sholat mau mati. Mau mati Pak. Tadi di dunia dikasih 6, dikasih 5, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Sittatun, ada yang khamsatun. Yang keenam apa tuh yang terakhir? Yubghadu ilan nas, dibenci sama orang. Ketika mau mati dia diberikan lagi adab. Apa adab mau mati? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yamutu jai'an, matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, yamutu dzalilan, matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, yamutu jai'an, matinya dalam keadaan lapar. Yang ketiga, yamutu atsyana, matinya dalam keadaan haus. Kita nggak pengen tuh Pak, di dunia lapar aja nggak pengen. Saya baru jalan bentaran aja sama Pak Edo udah ngomong, ntar kita makan di mana, begitu Pak. Bener nggak Pak? Kita baru ngegas mobil Pak, kita udah tanya, Pak ntar makan di mana? Baru jalan Pak, belum sampai tujuan. Itu pertanda perut kita nggak bisa lapar. Hidup di dunia aja kita nggak bisa lapar, apalagi ini kehinaan yang Allah berikan orang yang mengabaikan sholat. Allah kasih ntar dia mau mati lapar sama aus. Makanya orang yang mau meninggal dunia tuh ditalkin Kak, ditalkin, ya kan? Lakinu mautakum bikalimatin la ilaha il. Ajarin orang yang mau meninggal tuh kalimat la ilaha illallah, nggak ada kalimat lain. Punya anak 3,
enak. Yang atu bisik ketika kita mau mati nih Pak, yang satu dia nggak sibuk Pak, nggak sibuk nyariin sertifikat, dia nggak sibuk tuh. Punya anak 3 nggak sibuk nyariin harta kita, dia peduli sama kita. Yang satu deketin kuping kita, Pak ikutin ya Pak, la ilaha illallah. Duh ya Allah, itu kebahagiaan terbesar kita Pak, orang tua. Ntar kalau mau mati itu dipisikin sama anak sendiri, la ilaha illallah. Dia nggak sibuk nyari ustadz Pak, dia nggak sibuk nyari ustadz. Dia tahu bapaknya lagi susah sakaratul maut, bapaknya lagi di ICU, bapaknya lagi di rumah, lagi sekarat, lagi sakit. Kata guru saya, orang kalau mau sakaratul maut itu jempol kanannya goyang-goyang Pak, jempol kanannya goyang-goyang ya. Jadi bapak ntar kalau ngelihat bini bangun tidur jempol kanannya goyang-goyang, wah tanda-tanda tuh. Kata guru saya, kalau orang mau sakaratul maut jempol kanannya goyang-goyang. Makanya jempol kanan jangan sering goyang-goyang Pak, jempol kaki kanan jangan sering goyang-goyang. Itu kenapa begitu, saya tanya, kenapa Kiai jempol kanan yang goyang-goyang? Karena roh itu ditarik dari bawah ke atas Pak, roh itu ditarik dari kaki ke atas. Makanya yang sering makanya orang kalau udah sakit parah, kita kan tahu Pak, orang udah meninggal dunia, kadang-kadang datang dah tuh ke rumah 2 orang 3 orang anak. Assalamualaikum Ustadz, bobo air tuh Pak, bobo air dia, bobo air. Assalamualaikum Ustadz, tolong dong, nah ada apa nih? Ini bapak romannya udah nggak lama lagi, begitu. Tuh anak luar biasa Pak ya. Kalau kita orang tua kita Pak, kita yang jadi orang tua, kalau anak sakit kita relain nggak Pak? Kemana aja rumah sakit tuh. Lagi saya COVID tuh Pak, bapak saya, istri saya ya, itu berjuang bawa saya ke rumah sakit mana aja di Jakarta nggak dapat, Depok mana aja nggak dapat. Perjuangan tuh orang tua bawa kemana anaknya sakit ya, kemana anaknya sakit dibawa Pak, rumah sakit ini, rumah sakit, di mana aja coba saya bayar, nggak punya duit, rumah saya jual. Tuh orang tua buat anak. Coba anak orang tua, orang tuanya Pak udah di ICU, kayaknya bapak udah kagak lama lagi nih ya, kita bawa pulang aja dah, yang bunyi udah alat doang begitu ya, dibawa pulang dah. Baru seminggu di ICU anak udah kagak sabar, baru seminggu di ICU anak udah nggak sabar, padahal punya anak 5, nggak ada yang sabar. Gua kagak sempet nungguin bapak, lu aja dah. Aduh apalagi gua kagak sempet. Anak 5 nggak ada yang sanggup ngurusin satu bapak, ngurusin orang tua yang lagi di ICU. Tapi kalau bapak, emak, ya Allah sabar banget nungguin kita sakit, ditungguin tuh kita sakit mau berapa hari ditungguin. Makanya sayangin orang-orang yang sayang sama kita sekarang Pak. Jangan mikirin orang yang benci sama kita, jangan dipikirin. Orang tua kita, anak kita, istri kita tuh sayang sama kita, pikirin dia, jangan mikirin orang. Dia sayang sama kita Pak. Sebulan saya dirawat sama istri saya di rumah sakit tuh. Makanya jangan macem-macem sama bini. Iya, saya mah bukan takut sama bini tapi sayang. Sebulan di rumah sakit dia yang nungguin, dia yang gantiin baju, dia yang gantiin popok. Sebulan tuh Pak. Coba bayangin kalau kita macem-macem dibebek hari itu juga Pak. Betul apa kagak? Sayang tuh Pak, sayang. Belagu banget, udah sehat, banyak duit. Wah, jangan. Ya Allah, jangan. Kesian. Apalagi orang tua kita. Dulu apa aja dibelain, dulu apa aja dikorbanin. Udah mau meninggal, anak datang sama ustadz. Bahasanya mah halus Pak, bahasanya mah halus. Ustadz, tolong dah. Emang apa Pak? Ini romannya bapak udah kagak lama lagi gitu. Ada gak orang tua kelakuannya sama anak begitu Pak? Nggak ada Pak. Kalau anak sakit, saya belum pernah kedatangan tamu
Orang tua anaknya sakit, orang tua anaknya sakit, datang tuh sama kita, Ustadz, tolong deh bacain air ya, supaya anak saya sakaratul mautnya gampang. Kan bahasa anak halus Pak. Anak kalau datang sama Ustadz, Ustadz doain bapak saya ya, kalau emang mau panjang umur kasih sehat, kalau enggak biar gampang dah, begitu. Nah berarti lu doain bapak lu biar mati. Iya, saya pancing tuh Pak, saya pancing. Anaknya berapa? 6 Ustadz. Kira-kira anak redo gak semua? Redo Ustadz. Gila. Saya bilang, anaknya 6, bapaknya mau meninggal redo Pak. Orang tua kita, orang tua kita mau meninggal tuh Pak, nggak redo. Nangis. Nggak ada yang minta sama Ustadz, tolong deh Ustadz, kalau biar gampang dah, nggak ada Pak. Diusahain, kemana aja tuh rumah sakit, diusahain berapapun biaya, nih anak saya harus sembuh. Nggak ada orang tua yang bilang nih anak bakal mati, nggak ada. Tapi orang anak terhadap orang tua, ngelihat orang tuanya udah di ICU 5 hari, udah di rumah nggak berdaya, datang sama Ustadz, tolong Ustadz doain deh bapak saya ya. Ya udah, kalau anaknya pada ridho mah doain. Kesian Pak ya. Maka yang bahagia tuh, makanya adibu auladakum, didik anakmu, ajari anakmu, bukan cuman kasih duit Pak, ajari agama. Kalau dia diajarin agama, besok nih dia ingat bapaknya mau meninggal dunia, dia tahu apa yang harus dia lakuin. Nggak nyari RT, enggak, bukan RT yang dipanggil, Pak RT tolongin, enggak. Dia udah deketin kuping bapaknya, Pak ikutin saya ya Pak, la ilaha illallah. Nggak gampang Pak, nggak gampang. Saya udah sering ngelihat orang sakaratul maut, nggak gampang. Maka kata Nabi, lakinu, ajarin orang yang mau mati la ilaha illallah. Gimana cara ngajarin yang paling efektif? Kita ngajarinnya lagi hidup. Aku udah gitu Pak, ngajarinnya lagi hidup. Emang kalau udah mau mati mah susah Pak. Lah, nggak sampai-sampai Pak. Lah, nggak sampai-sampai. Maka kalau anak yang paham tuh, kalau orang tuanya udah ngucap, walaupun susah, walaupun tidak terdengar, tapi kita tahu itu la ilaha illallah, udah jangan diajarin lagi, biar bapak mati sendiri, begitu. Jadi kalau bapaknya udah ngucap, ibunya udah ngucap, orang yang mau mati udah ngucap, kita ajarin la ilaha, dia udah ngucap tuh Pak pelan, la ilaha, walaupun nggak jelas, kita yakin tuh la ilaha illallah, udah tep. Jangan diajarin apa-apa lagi, udah biarin, diemin aja. Jangan terus la ilaha illallah, jangan. Kalau dia udah bisa nyebut, udah diemin. Makanya kata orang tua dulu, kalau orang sakaratul maut jangan ditinggal. Jangan Kenapa jangan ditinggal? Karena kalau dia ngomong yang lain, itu balas lagi kalimat la ilaha illallah. Misalnya tadi udah ngucap la ilaha illallah, dia ngomong yang lain, kontrakan. Nah itu baru bisikin lagi la ilaha. Jangan pakai, udah Pak jangan ngomong kontrakan apa Pak, jangan ikutin la ilaha. Jadi ngadepin orang sakaratul maut kayak orang ngadepin kesurupan, jangan di alam. Itu orang kesurupan kan gitu Pak, minta apa? Minta kopi. Ada orang kesurupan di sono, kopi cappuccino pakai es. Bukan kesurupan, ini haus. Ya, ada orang kesurupan, ya. Ustaz orang kesurupan no, ya. Jadi kadang-kadang ustadz tuh cuman ngadepin orang kesurupan. Ustadz tuh tugasnya cuman ngadepin orang mati. Kasih dong ustadz proyek-proyek yang enak, ya gak? Iya, caleg datang ke ustadz, tapi jangan ada maunya. Ini udah 3 caleg datang ke rumah Pak, lumayan kalau seorang 1 juta. Iya, tapi yang ngomong itu mulu. Minta doa Ustadz, ya doa mau gue doain. Dukungan Ustadz, kalau dukungan mah gue nggak dukung. Saya nggak mau Pak teriak-teriak, pilih nomor ini. Nggak mau saya mah teriak-teriak, nggak mau. Kesian jamaah Pak.
Kalau saya bilang pilih nomor sekian, kesian jamaah. Ada jamaah kita nomor sekian, Ustadz bukan nomor sekian, gue besok kagak ngaji dah, Ustadz, kesian. Kalau doa kalau doa mah gue doain, tapi lu jangan suruh gue teriak-teriak ya Ustadz. Ya udah pulang mah pulang baik. Yang enak mah doain ya, doain ngepelin 1 juta, alhamdulillah. Kasih dong proyek Ustadz yang enak-enak. Dah. Kadang tuh Ustadz Warham tuh ya, Ustadz suruh ngurusin mayat mulu. Kasih dong Ustadz proyek yang enak-enak, Pak. Kalau jual tanah, sekalinya jual tanah udah dijual lupa, bener apa kagak? Ustadz doain saya ya biar tanah laku. Emang berapa meter? 500 meter. Itu Ustadz serius banget doain. Ya kita doain dah. Ya, ambil air. Ya, saya mah Pak, semenjak kejadian itu tuh berapa kali udah kagak mau saya mah serius-serius Pak doain orang. Iya. Kagak mau saya mah serius-serius doain orang buat jual tanah, nggak mau saya mah. Serius Pak. Serius. Dulu mah serius banget Pak. Dulu mah serius banget saya. Iya, sampai nanya orang hukum waris. Ini hukum warisnya gimana Ustaz? Begini. Sekarang udah kagak Pak. Saya nanya dulu bagian gue berapa duit. Begitu sekarang mah. Karena gue tanya aja Pak Ji. Iya. Kalau ada orang nanya besok, Ustadz, ntar doain saya ya, tanah saya mau dijual berapa meter? 500 meter. Bagian gue berapa duit? Baru gue doain. Iya, tenang dah. Orang ngomong tenang mulu Pak. Udah, pokoknya Ustadz tenang aja. Kalau ntar udah laku, Ustadz tenang dah. Bener. Sampai laku, sampai gini hari, sampai pindah rumah, tenang. Nggak ke rumah-rumah lagi. Emang gitu. Ya, makanya jangan kebanyakan janji. Caleg ya begitu sama ya, makanya besok maulid di tempat saya 24 Desember pada datang nih. 24 Desember bukan besok, November, masih lama, bulan lagi, ngumpulin duit dari sekarang dah. Maulid tempat saya 24 Desember datang. Yang ceramah Kiai Sarif, Raden Sarif Rahmat TV One. Ya, datang. Ya, tapi subuh, hari Minggu subuh datang, ya. Datang. Itu kadang-kadang gitu, Pak. Ya. Makanya saya bilang, Pak, sebisa mungkin jangan ada dari partai yang masuk dana deh. Saya bilang semalam panitia tuh, saya rapat sampai 11:30. Jangan sampai ada panitia yang masuk dari partai deh, jangan. Ya, takutnya diungkit. Dan waktu kita subuh nggak ada buat sambutan, nggak ada. Waktunya cekak, nggak ada buat sambutan. Wali kota jangan. Wali kota, DPR, jangan. Pokoknya dari kita bayar dah. Ya, maulid dari kita bayar. Udah tutup dah. Baitusalam 5 juta, tutup beres pokoknya udah. Ya, soalnya 5 juta beres ketutup udah. Pokoknya jangan mikirin banyak-banyak. Ya, sampai situ ya. Orang lagi ngomongin mati. Jadi kalau orang meninggal tuh Pak, kalau udah dia ngucap la ilaha illallah, udah diam. Kecuali dia ngomong yang lain, kontrakan, baru deh tuh Pak jangan ngomongin kontrakan Pak, ikutin la ilaha illallah. Bisa ngucap lagi la ilaha illallah. Udah diemin. Coba dia ngomong lagi janda. Pak, jangan ngomongin janda. Emang apa sih Pak ngomongin janda? Oh no, janda sebelah, gue belum sempet kawinin. Janda, nggak sih Pak ngomongin janda emak lu bakal jadi janda. Udah biarin, jangan dipikirin Pak. Itu kalau emak jadi janda urusan Pak RT, begitu udah. Urusan RT maksudnya ntar. Ya nyantunin apa segala macam. Udah jangan mikirin macam-macam Pak. Udah la ilaha illallah. Berat Pak, sakaratul maut berat. Sehingga kalau kita dikasih minum air selaut, itu nggak bakal hilang ausnya orang sakaratul maut tuh. Nggak hilang, berat sakaratul maut tuh. Makanya dilatih Pak, kita di sini dilatih. Ustadz, kenapa sih di Baitusalam zikirnya keras, zikirnya kenceng? Kan harusnya zikirnya pelan, nggak kedengeran. La ilaha illallah kenceng banget kalau malam Jumat baca tahlil di musola. Kenapa sih Ustadz? Nggak pelan aja. Allah kan maha tahu Pak. Kita bukan biar kedengeran sama orang. Atau speaker musola Baitusalam nih udah diganti baru ya? Diganti ya baru ya? Oh mana gini mantesan suaranya cetar-ceter. Ya. Udah diganti baru. Bukan, ini musola Baitusalam, speakernya bukan sampai biar kedengaran malaikat di langit, bukan. Kita lagi ngajarin yang hidup,
buat ngucap la ilaha illallah. Kalau saya zikir pelan Pak, ini semua jamaah ada yang nggak bisa. Saya mah husnudzon baik sangka. Ada orang yang kagak bisa, dia habis sholat bingung mau baca apaan. Dia diem, liatin sebelahnya diem baik, liatin sebelahnya lah diem baik. Ya, saya mah kalau ada orang nanya, Ustadz, apa hebatnya zikir jahar, apa hebatnya zikir sir, zikir kedengeran sama nggak kedengeran? Dua-duanya ada fadilahnya. Dua-duanya boleh. Bapak habis sholat zikir sendiri boleh, bapak habis sholat ngikutin imam boleh. Kenapa? Karena pekerjaan itu di luar sholat. Jangan pakai ribut. Lihat tuh bapak itu tuh habis sholat nggak pernah zikir, habis sholat nggak pernah sampai kelar. Biarin Pak, ya, yang penting sholatnya udah selesai. Yang kacau sholat belum selesai dia pulang. Sholat belum kelar dia pulang. Allahu Akbar. Imamnya siapa? Oh Pak Haji. Oh tinggal lah, bubar, ganti masjid. Itu yang kagak boleh. Kalau sholat udah selesai, dia mau zikir sendiri, dia mau zikir rame-rame, boleh. Tong makin ribut. Gak usah makin ribut. Dia habis sholat subuh langsung, dia habis sholat maghrib langsung pulang, kagak ikut zikiran. Mungkin di rumah lagi ditungguin. Tanya imam jangan lama-lama. Mungkin di rumah lagi tungguin. Dia nggak pernah ngaji subuh. Mungkin ada yang lebih penting. Biarin. Makanya kita nih speaker nyaring, speaker bunyi, habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi orang yang nggak paham, udah nggak paham, malu mau nanya. Ada orang model gitu Pak. Udah nggak paham, malu mau nanya. Pak Haji, zikir habis sholat apa sih? Malu mau nanya. Orang yang nggak paham malu mau nanya, kita ajarin. Dari mana ngajarinnya Ustaz? Imam zikirnya keras. Jadi dia tahu habis sholat bacanya apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya dilatih. Lakinu ajarin, maksudnya lebih mudah diajarkan ketika hidup. Lagi hidup. Ya, gampang. Mulut kita ngucap tuh gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, makanya bagus. Ada yasinan malam Jumat, zikir orang-orang habis zikir antara maghrib dan isya, subuh. Bagus terusin Pak. Pakai speaker boleh, malam Jumat pakai speaker boleh. Tong jangan pakai ribut. Ada orang aneh-aneh pakai ribut. Zikir habis sholat kenceng-kenceng itu nggak ada sunnahnya. Ada hadisnya Pak. Ada hadisnya. Ada Nabi pernah kalau zikir tuh kedengeran sampai ke depan rumahnya. Zaman dulu nggak ada ini nih Pak. Zaman dulu nggak ada ini. Ada sahabat yang zikir sampai kedengeran ke depan rumahnya. Ya, zaman dulu nggak ada ini. Jadi boleh kalau kita zikir tuh ngajarin orang buat zikir. Ini nggak semua orang Pak bisa zikir habis sholat, nggak semua. Ada yang diem habis sholat. Daripada habis sholat megang handphone, mendingan kita tuntun dia. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tuh. Ya. Jadi orang yang nanti mau meninggal kata Nabi, orang itu diberikan kehinaan. Apa kehinaannya? Kehinaannya akan Allah berikan. Yamutu zalilan, matinya dalam keadaan hina. Yamutu jai'an, matinya dalam keadaan lapar. Yamutu atsyana, matinya dalam keadaan aus. Aus luar biasa. Yang ketiga, biar cepat, biar besok kita masuk bab ahkami sholat, bisa buka kitab takrirat. Ya. Wa ammalati tusibuhu fi qabri. Adapun orang yang meninggalkan sholat, mengabaikan sholat ketika di dalam kuburnya, masuk yudiku alaihil qabra hatta takhtalifa adla'o. Yudiku, disempitin. Ini kuburan, masuk di kuburan, tak. Karena orang masuk ke kuburan, di situ bukan tempat kita Pak. Kalau di kita dibikin lubang landak lagi, ada lubang landak ya Pak ya. Digali tuh lubang landak, muka kita dimadepin ke kiblat, ke arah kiblat. Tak muka kita.
Diajarin di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai mati mau diajarin. Sampai mati diajarin. Ya. Bapak jangan anggap orang yang udah mati, kenapa harus diajarin? Kenapa dibacain talqin? Itu talqin di atas kubur. Yang mau pakai talqin boleh, nggak pakai talqin boleh. Bapak habis ngubur pulang nih, nggak apa-apa, boleh. Ya. Man kagar sepisan udah kayak ngubur kucing ya. Ngubur pulang. Ngubur pulang sayang Pak. Kenapa? Kata Rasulullah, al maut innal mauta ya'rifu. Orang yang meninggal itu tahu, ayyagsiluhu, yang mandiin, yang bawa tahu, ayyudilluhu, yang ngangkat tahu. Siapa aja yang ngangkat, siapa aja yang bawa, siapa aja yang mandiin, dia tahu. Sampai siapa aja temen yang kagak nyelawat, dia tahu. Nah, nih temen lagi di dunia mengumpul, ngoling, ngopi keliling. Kalau maling kayaknya kurang resep Haji. Maling makan keliling. Tapi keren juga tuh, ya. Ngopi keliling, masa makan nggak keliling ya? Iya. Temen di dunia mah banyak Pak. Ada ngoling, ada maling, makan keliling, maksudnya makan keliling. Ada ngobras, ngopi bersama. Ya kemarin saya baru bikin di tempat kita ngobras, ngobrol bareng santai gitu katanya. Ya, temen di dunia mah banyak yang ngumpul. Tapi kalau mati, nah besok tahu. Innal mayyita ya'rifu. Mayat tuh tahu siapa aja yang datang, siapa yang mandiin, siapa yang ngangkat. Tidak dikatakan teman. Besok teman kita meninggal dunia, kita ada, kita nggak datang, dia tahu tuh. Sampai kita masuk ke kuburan, dia tahu tuh. Kita kalau ngaji kitab Salafus Sholih begitu Pak. Orang yang meninggal dimandiin, rohnya ada di samping kita, rohnya ada di samping kita. Makanya Amil nih udah dikasih tahu, Amil ilmunya. Ustadz sama yang lain harus tahu, kalau mandiin orang meninggal jangan kasar-kasar. Mandiin orang meninggal kasar banget, kayak nyetim motor. Mentang-mentang gedeg, wah pantas buat nih, wah elah, digosok itu Pak. Ya'rifu ayyagsiluhu. Orang yang mati tuh tahu siapa yang lagi mandiin. Dan orang yang meninggal tuh rasanya lebih sensitif. Makanya pelan-pelan mandiin Pak, dikucurin air, ya. Sabun pelan-pelan, pakai kapur baru. Tahu tuh Ustaz Warham banyak ilmunya tahu. Ya, dibarurin pelan-pelan. Pakai air mawar, pelan-pelan biar adem. Pelan-pelan Pak. Karena dia tahu kenapa diwuduin orang yang meninggal dunia. Karena dia tahu lagi apa, bagaimana dia diperlakukan ketika mati. Dia tahu tuh. Anaknya yang gerasak gerusuk nyari sertifikat, tahu Pak. Temennya yang lagi ngelirik istrinya tuh tahu dia. Makanya ya Rab, dia tahu tuh orang yang mati tuh tahu. Makanya ngebawanya pelan. Ini kadang-kadang ya Allah, supir ambulan bawanya udah buat. Mayat kalau bisa ngomong pelan-pelan pelan-pelan. Karena dia tahu Pak, tahu dia mandiin, tahu dia nyolatin, tahu. Kalau sudah dibawa diusung jenazah itu, sudah diusung di atas keranda jenazah itu, rohnya ada di kepala Pak. Makanya kadang-kadang itu kurung batang dipayungin, bukan mayungin kurung batang. Jasad mau udah kagak panas, rohnya lagi dipayungin. Itu orang dulu tuh, ya kan, kurung batang dipayungin. Sekarang masih gak kurung batang dipayungin? Masih. Dari musola kelar nyolatin, Haji Husen, ishadu ala hadhihi janazah min ahlil khair. Jangan ngomong asal khair Pak. Itu jenazahnya masih ada, rohnya masih di situ. Dia senang, teman-temannya dia bilang, kita saksiin ini orang baik. Itu dia senang ngelihat temennya yang bilang baik, tulus mukanya. Makanya kalau orang baik begitu. Kita ngomong khairnya nggak terpaksa, bener gak Pak? Kita saksiin ini jenazah orang baik. Wah, karena kita tahu dulu dia royal, resep gitu, ya, sama apa aja, pokoknya
Kalau orang baik mah insya Allah. Orang baik. Tapi kalau orang kagak baik, orang nyebut baiknya pelan. Kita saksiin, nih mayat min ahlil khair. Khair dah, begitu kadang-kadang. Emang saya kalau sholat jenazah di depan lu enggak pernah, jarang, kadang di belakang. Iya, orang kalau kagak baik sebut min ahlil khair. Orang baik semangat nyebutnya. Ada yang bilang min ahlil khair. Orang pada khair dah, begitu. Ada yang khair dah, begitu. Iya dah, baik dah. Ya udah begitu. Jadi gitu Pak. Itu mayat masih ada, disolatin. Makanya di dalam kubur ditalkinin. Allahu Akbar. Diajanin. Kenapa? Itu perpisahan kita dengan si mayit. Si anak tuh perpisahan, bisa ngelihat wajahnya tuh anak laki di situ. Makanya anak laki minim banget ilmu agama, bisa ajan. Anak-anak TPA tuh yang ngajar TPA, ajarin ajan. Iya. Lah kemarin ada orang ajan, bingung. Ajan nih, biar madep sono juga butuh mental, bener gak Pak? Iya, biar madep sono nih ajan butuh mental. Makanya kalau ada pelatihan ajan, bagus tuh. Bagus, karena apa? Ajan tuh butuh mental. Lah iya, jangan dikata, imam mah cuman madep sono kan gak ngadepin jamaah. Lah kalau kagak biasa jadi imam, belibet Pak, bener gak? Nih imam punya mental, yang ajan punya mental. Lah kemarin, ada orang yang ajan baru belajar, abis ashadu anak dia bingung. Hayalah sholat apa hayalah pala ya? Dia mau nanya ke belakang kagak ada orang. Dulu zaman saya muda begitu Pak, ada orang yang bebel, bukan bodoh ya, bebel, agak susah, sulit nerima pelajaran. Kalau dia ajan, dia kalau ajan tuh nanya dulu ke belakangnya. Kalau dia ajan harus ada teman di belakangnya, karena dia nanya, habis ini apaan lagi gitu. Ayalah sholat, ayalah sholat. Habis ini apaan lagi? Ayalah sholat lagi, ayalah sholat. Pernah temennya ninggal Pak, udah aur-auran dia Pak, bingung. Ya makanya luar biasa, ajan biar madep sono, tapi butuh mental luar biasa. Maka anak laki minimal bisa ajan. Sebebel-bebelnya kita minimal bisa ajan. Buat apa? Besok kalau orang tua kita nggak ada duluan, kita bisa ajan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di atas dibacain talqin. La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi hayyun daimut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacain tuh Pak talqin supaya kita ajarin tuh Pak, ternyata bisa. Ya Allah, luar biasa. Maka orang yang mengabaikan sholat, yudoyiku ayyakhlifa ada'auh, itu tulang rusuk semua badannya dijepit Pak. Ini kuburan begini, ini kuburan bisa otomatis, kayak film apa dulu tuh ya, jagoannya ada di dalam ruangan, itu ruangannya bisa kecil sendiri, ini dari sini, dijepit dia, ya dijepit, remuk tulangnya kata Nabi. Remuk dia punya tulang-tulang, hancur dia punya tulang-tulang. Makanya kalau ada pembongkaran mayat tuh kadang-kadang tulang belulang jadi satu tuh Pak. Ada yang jenazahnya utuh, ada Pak, jenazahnya utuh berpuluh-puluh tahun. Ada yang tulang belulang sudah jadi satu. Kenapa itu? Bisa jadi ayyakhlifa itu badannya baru dia masuk, badannya gepeng tuh mayat. Megar lagi kuburan, gepeng lagi mayat, dihimpit. Makanya zaman dulu nyanyian bagus-bagus, enak-enak, hancur lebur tulangnya serta hancur tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Lagu siapa tuh Pak? Ida Laila ya, enak tuh Pak lagu dulu ya kan, Roma Irama lagi, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Enak-enak lagu dulu Pak ya, lagu sekarang ya, kuda yang mana Tuhan senangi, nggak ada yang ngingetin kita ke akhirat tuh Pak
Ya, kuda yang putih di dalam kandang, janda mana Tuhan senangi, janda yang putih berambut panjang. Kalau nyanyian dulu diingetin kita tuh, hancur lebur tulangnya serta hancur tubuhnya karena dihimpit bumi, dibakar api sebagai balasan orang yang tidak beriman hidup di dunia. Tuh nyanyian dulu tuh ngasih edukasi. Makanya musik boleh saat musik itu mengingatkan dia kepada Allah. Saat musik itu, saat lagu itu menambah kecintaan dia terhadap Allah. Di pengajian dia ini nggak kena, tapi sama musik dia ngerenung gitu. Ya, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Wah, dia merenung aja, jempol kanannya gerak-gerak. Wah, masa sakaratul maut. Sakaratul maut. Dia jempol kanan. Ah ya, besok yang dengerin musik udah jempol jempol kanan. Gua mah kagak resep sama dangdut, gua mah kagak resep. Ya, tapi jempol kanannya gerak-gerak. Wah, kata guru saya, jempol kanan gerak-gerak udah mau sakaratul maut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibadallah rijalallah ajisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asanah zafi fadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum wa syuddu azmakum lillah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur wa ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati wa ya Rabbi bisadati wa yasfu waqtuna lillah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Mudah-mudahan talqin ini bermanfaat tatkala nanti kita dijemput oleh malaikatul maut. Lisan ini mudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan masih satu bab lagi tentang inda khurujihi minal qabri, apa yang didapat orang yang mengabaikan sholat ketika dia keluar dari kubur. Habis itu baru kita masuk bab fikih ahkamis sholat. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang ada di Palestina diberikan kemudahan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merebut kembali Masjidil Aqsa sebagai tanah suci umat Islam. Yang meninggal dunia Allah catat mata syahidan. Yang masih hidup mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat memenangkan, dapat merebut tanahnya yang sudah dirampas oleh laknatullah alaih, dapat merebut Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Kita doakan Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Kita doakan juga orang-orang yang berjuang di tempat kita,
yang bangun musola, yang ngisi musola, yang beli apapun untuk musola, beli speaker, beli buku, beli makanan, semua yang berjuang, yang kecil yang besar, Allah juga tolong kehidupannya, Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam kehidupannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bikaramatil Fatihah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Udah bisa salat sunnah Isra, sudah 10 menit dari waktu Isra. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.